Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Masih mengenai ijazah Pak Jokowi, informasi yang saya dapatkan, Pak Jokowi akan melaporkan 4 orang ke polisi soal tudingan ijazah palsu. Dan itu sudah dipersiapkan oleh tim kuasa hukumnya ya, laporan-laporannya, buktinya dan yang lainnya. Jadi Pak Jokowi menemui tim kuasa hukumnya untuk membicarakan hal tersebut. Sebelumnya memang Pak Jokowi sudah berbicara di depan media bahwa beliau akan mempertimbangkan hal ini untuk masuk ke ranah hukum. Nah, sekarang ini informasinya ada 4 orang yang menjadi catatan tim kuasa hukum Pak Jokowi untuk dilaporkan. Nah, kita lihat videonya seperti apa. Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan? Nah ini setelah mengadakan pertemuan dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi. Soal pertemuan ini Pak, pertemuan nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. tapi sejauh ini bagaimana Pak? Tadi Nanti aja hari sampaikan figur ya, mungkin nanti kita sampaikan di waktu yang tepat. Inisial belum bisa kami sampaikan. Inisial belum bisa disampaikan. Nanti kita ya. Laki-laki perempuan Bang. Jakarta bukan tanggal mainnya. Tapi akan ada penambahan lagi ya? Tentunya kan kalau investigasi internal kita riset kita semua terus berjalan ya. Jadi sementara mungkin udah ada sejumlah orang yang mungkin akan kita lakukan laporan, tapi yang tambah seiring berjalannya waktu. Bisa jadi teman sementara ya, mungkin itu angkanya mungkin sementara ya. makasih Mas. Report kajian kita. Jadi dari Bapak bawa itu detailnya, sehingga memang agak tinggi Pak. Aku bilang kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajiannya? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk mendengarkan suatu hal yang benar, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Kita sudah bilang hentikan, tolong jangan sampai melewati lagi, tapi masih terus, artinya ada niatan. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Kira-kira kapan Bang? Minggu ini? Minggu ini Bang? Ya mungkin dalam waktu dekat, nanti akan kami minggu ini mungkin bukan? akan ketemu ya, bisa jadi minggu ini. Tapi ya tetap kembali lagi kami tetap menghimbau juga pada seluruh pihak untuk tidak melakukan provokasi ataupun terprovokasi juga dengan adanya berita-berita tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu. Kembali lagi kami tidak bosan untuk mengulang ini bahwa ini sudah diuji berkali-kali di pengadilan, sudah dikonfirmasi oleh UGM. Jadi ya kami tetap menghimbau untuk masyarakat tidak terprovokasi. Pak Jokowi bilang karena fitnah sudah merajalela, kemudian tim kuasa hukumnya juga berbicara karena sudah banyak narasi yang tidak baik, kemudian pencemaran nama baik, makanya Pak Jokowi dan tim kuasa hukumnya melakukan tindakan. 4 orang ini tuh masih sementara ya teman-teman, tadi dibilang seperti itu, pada prosesnya itu bisa saja bertambah. Nah, kira-kira 4 orang ini menurut teman-teman siapa aja? Apakah ada RS, kemudian ada R, atau siapa? Silakan tebak. Jadi panjang guys, rame-rame bahas soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Sepertinya kali ini kuasa hukum Jokowi tinggal menunggu titah, tinggal menunggu perintah dari Jokowi apakah ini akan dilaporkan ke Baris Krim Polri atau tidak. Karena mereka sudah mengumpulkan alat bukti, berkas, dokumen, sampai keterangan saksi yang hampir rampung, 95%. Tak hanya itu, mereka mengantongi 4 nama yang berpotensi dicerat pidana terkait dengan tudingan ijazah Jokowi. Kita nantikan bersama seperti apa, karena pada tahun 2022 sudah ada 1 nama
yang ditangkap dikenakan pasal Undang-Undang ITE dan divonis 6 tahun penjara karena tudingan ijazah Jokowi. Jadi kalau merasa mengklaim punya bukti, ya dibuka di pengadilan. Ada yang tahu 4 nama ini siapa aja? Jadi Pak Jokowi nggak sekedar omon-omon ya. Dia menggunakan kuasa hukumnya untuk menindak orang-orang yang gencar ya, dan menjadi inisiator mengungkit-ungkit masalah ijazahnya ya, yang cari gaduh ya. Jadi hari ini Pak Jokowi ke Jakarta, dan di Jakarta dia bertemu dengan tim kuasa hukumnya dan membicarakan strategi apa yang akan diambil. Jadi infonya sudah ada 4 orang di mana dokumennya sedang tahap penyelesaian ya. Jadi dokumen-dokumen pendukung untuk menindaklanjuti secara hukum kepada 4 orang tersebut. Siapa aja dia? Yang pasti ada dong yang inisialnya R, udah pasti itu. Ya, dan saya duga udah pasti nih info-info dari dalam teman-teman saya di sana. Ya. Dokter perempuan yang ngaku-ngaku dokter perempuan, hati-hati. Gitu ya. Hati-hati. Terus belum lagi yang tua, tapi kasihan sih yang tua itu. Saya lebih memilih yang kalau nggak sih yang inisial E sama si R. R-nya harus ada 2 itu. Ya. Ini videonya ya, ya persiapan mereka nih. Kita lihat di videonya. Sepertinya sudah banyak yang menduga ya bahwa inisial R itu sudah ada di dalam catatan tim kuasa hukum Pak Jokowi. Kalau menurut saya selain itu juga inisial T, kemudian yang tua, hampir sama sih dengan apa yang dikatakan Bang Rusen ini. Anda tadi melakukan konferensi pers, ada Pak Jokowi juga tadi. Betul. Dan yang menyita perhatian adalah 4 orang akan segera dilaporkan. Saya konfirmasi dulu itu, betul? Ya, sementara 4 orang. Oke. Sementara bisa bertambah berarti. Betul. Dan 99,99% akan dilaporkan. Demikian, seperti yang disampaikan Bapak tadi kan? Tudingannya adalah penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Betul. Fitnah. Anda meyakini fitnah? Ya, tadi kami menyampaikan final resum kami. Hasil kajian analisa detail kami, makanya kami serahkan tadi, kemudian kita sedikit bahas, terus tentu kita sampaikan itu kepada prinsipal dan menunggu dari prinsipal nanti. Prinsipal saya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, tadi disampaikan secara hukum konstruksinya seperti ini, dugaannya seperti ini, pasal-pasalnya seperti ini. Saya ingin tanyakan, apa respons Pak Jokowi? Sebenarnya Bapak itu kalau dari tadi dia sampaikan, dia menyayangkan kenapa kita sudah berkali-kali menyampaikan, ini kan sejak 2023 ya, sudah 2 tahun. Sebenarnya sudah kita di-challenge berkali-kali, kan gitu. Dan sudah kita patahkan, sudah kita kalahkan. Bambang Tri waktu itu kan? Ya. Bambang Tri Mulyono. Ya. Betul, ya? Dan di PT UN sama di Pengadilan Jakarta Pusat. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa ijazah Bapak itu ada, Bapak alumni UGM, dan sudah diverifikasi, dikonfirmasi, diklarifikasi pihak UGM, seperti itu. Dan sudah disampaikan juga supaya dihentikan. Namun kan terus bergulir kan. Nah, isunya terus jangan sebut katakan lagi ijazah palsu, palsu, tolong dihentikan itu. Langsung disampaikan seperti Pak itu. Jokowi juga menyampaikan seperti itu. Dan tentu dia sudah kan diminta perlihatkan, ya. Diperlihatkan diperlihatkan kepada wartawan, karena tidak ada kewajiban beliau memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak beliau ingin. Tapi pertanyaan begini, kan banyak yang menyatakan bahwa kalau seandainya tidak ada keraguan, kenapa nggak ditampilkan saja? Misalnya kalau misalnya ada data penting ya ditutup misalnya 1-2 baris gitu. Nah ini, jadi Bapak itu ingin menyampaikan bahwa ini kan kita suara rakyat ya. Ya. Dia ingin melindungi rakyat. Bagaimana ceritanya ketika ada seseorang menuding sesuatu hal yang tidak benar kepada kita semua, kepada gubernur, kepada bupati, kepada menteri, contohnya ini ijazah kamu palsu, padahal dia yang menuding, kita disuruh membuktikan
Kan bertolak belakang tuh, anomali kan seperti itu. Sehingga Bapak bilang, aduh kok sudah dikasih tahu, sudah di-challenge, sudah dijelaskan, sudah dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang, UGM yang mengeluarkan, dan sudah dikonfirmasi oleh pihak-pihak lain, masih terus. Kok masih ngeyel? Iya, jadi sebenarnya Bapak itu pun ingin menyampaikan bahwa saya punya hak hukum. Saya akan gunakan kali ini, dan bukan dia yang ingin menentukan itu salah atau benar, tapi hukum itu sendiri yang akan nanti menentukannya. Jadi pasti maju ini secara pasti hukum? maju. Yang kedua, TPUA ini sudah melaporkan ke Barreskrim itu tentang dugaan tadi, dan ke Barreskrim yang kita sebut dengan pengaduan masyarakat sudah banyak bukti-bukti kita sampaikan. Mana ada TPUA melaporkan. Yang ada TPUA itu mengatasnamakan rakyat, lalu membuat aduan ke Barreskrim kalau diduga ijazah Pak Jokowi ini palsu, masih diduga. Dan mengatasnamakan rakyat itu bukan laporan tapi aduan. Bedakan laporan dan aduan. Kalau laporan, kita membuat laporan ya nama sesuai KTP, alamat sesuai KTP, kita isi tuh formulirnya sesuai KTP kita. Lah itu cuman apa? Atas nama TPUA. Lah TPUA itu siapa? TPUA itu cuman spanduk. Ya masa Barreskrim suruh ngurusin spanduk? Ya udah gitu aja. Jadi jangan ngibul. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam segigis. Pasti maju ke ranah hukum. Tadi diucapkan oleh salah satu tim kuasa hukum Pak Jokowi. Mengingat sudah banyak ujaran kebencian ataupun fitnah ya yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Dan ya itu better ya. Itu bagus ketika diproses di hukum, ketika dibuktikan di ranah hukum. Dan biar tahu kejelasannya seperti apa. Dan kita tunggu tanggal mainnya seperti apa yang dikatakan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi. Kita tunggu bagaimana resultnya ya mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Yang jelas Pak Jokowi bergerak, sudah melakukan sesuatu untuk mengurus hal ini. Oke teman-teman, saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.